dino aku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kepengiku Gusti Yesus kang maringi. Pertemuan ini dengan doa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Malaikat engkau di Tuhan. antara wanita, dan Aku doa sendiri. terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Santa Bunda Maria Allah, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa. Datanglah dalam Roh Kudus-Mu di dalam pertemuan ini, agar kami bisa menikmati sabda-Mu, dapat melaksanakan sabda-Mu melalui bimbingan Romo Gunawan. Terima kasih Tuhan, datanglah dan menyertai kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi Romo. Kita meneruskan kemarin. Ini lintas paroki, lintas Pak. Matius itu pasangannya adalah Thomas. Ini rasul yang ke-8. Nanti masih ada 4 lagi, yakni Simon orang Selot, pasangannya Yudas Tadius. Lalu yang terakhir Yakobus Alfius sama Yudas Iskariot yang digantikan Matias. Thomas Rasul sangat terkenal. Meskipun di dalam kisah Injil itu hanya ada 3 kisah yang pendek-pendek, namun itu membuat Thomas menjadi terkenal. Itu semua ada dalam Injil Yohanes. Kalau dalam Injil yang lain disebutkan juga, tapi hanya namanya. Dalam Injil Yohanes ada kisah-kisah yang cukup menarik. Ketika Thomas dipanggil oleh Yesus, memang tidak terlalu kelihatan panggilannya, tetapi langsung mengikuti Yesus sebagai muridnya. Dan Injil Yohanes yang menceritakan tentang para murid Yesus, kisah Injil Yohanes tidak seperti Injil-Injil yang lain. Kalau Injil yang lain, itu perjalanan Yesus itu satu arah dari Galilea menuju ke Yerusalem. Lalu Injil Matius dan Markus, Yesus kembali lagi ke Galilea menambahkan ini sesudah kebangkitan. Namun kalau Injil Yohanes, itu perjalanan Yesus itu bolak-balik dari Galilea ke Yerusalem, balik lagi ke Galilea, balik lagi ke Yerusalem, bolak-balik berkali-kali. Nah, apa yang diceritakan
menjelang Yesus masuk dalam minggu terakhir ketika Lazarus, saudara Marta dan Maria itu meninggal, Yesus ketika di Yerusalem itu mau dilempari batu. Karena apa? Kota Yerusalem dan Galilea itu sangat berbeda sekali. Kota Galilea itu rasanya tenang-tenang. Karena apa? Karena Galilea itu jauh dari kota. Boleh dikatakan wilayah Galilea itu wilayah yang jauh dari kota dan terdiso banget. Maka kemarin Nathanael bilang, apakah ada sesuatu yang baik dari Galilea, dari Nazaret? Karena memang daerah yang sangat jauh dari kota. Beda dengan Yesus ketika di Yerusalem. Yerusalem adalah kota Raja Agung yang sudah berabad-abad menjadi kota besar, menjadi ibu kotanya bahkan di Yerusalem. Raja Daud bertahta di Yerusalem dan juga raja-raja yang lain. Maka ketika Yesus masuk ke Yerusalem, itu ancamannya luar biasa, karena dunia Yerusalem itu adalah dunia orang-orang yang penting, orang elit, penguasa di Yerusalem. Maka ketika Yesus hadir di dalam masyarakat Yahudi di Yerusalem, mewartakan Injil di sana, maka ancamannya luar biasa. Yesus nanti ditangkap, wafat, dan bangkit di Yerusalem, dan itulah yang terjadi. Maka ketika Yesus mau kembali ke Yudea, ke tempatnya Lazarus, karena Lazarus waktu itu meninggal, banyak orang, banyak para murid yang protes. Apakah kita mau mati di sana lagi? Dan kemarin sudah diancam, sudah dilempari batu. Terus mengatakan, sehari itu 24 jam, masih banyak waktu. Lalu Thomas itu yang berteriak sangat terkenal itu di dalam Yohanes 11 ayat 16. Ya, dia mengatakan apa? Mari kita ke Yerusalem untuk mati bersama dengan Yesus. Itu kata-kata Thomas yang sangat berani sekali. Mati bersama Yesus di Yerusalem. Lalu di bab 14 ayat 5 itu ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sebelumnya Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, pergi ke tempat Bapanya, tapi kamu tidak bisa ikut. Tuhan mau kemana? Kok kamu tidak bisa ikut? Lalu diceritakan di sana, akhirnya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa. Yang sangat terkenal sekali adalah ketika Thomas menjadi orang satu-satunya rasul yang tidak percaya kalau Yesus bangkit dari kematian. Kisahnya kita sudah hafal semua. Ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dan salah satunya Thomas tidak ada di situ. Lalu teman-temannya cerita, kami telah melihat Yesus yang bangkit. Otak rasionalnya yang sangat kuat di dalam diri Thomas muncul kembali. Ya. Karena apa? Karena Thomas terkenal sebagai seorang yang rasional, tidak mudah percaya. Kalau tidak melihat satu peristiwa yang bisa dilihat dengan mata, pasti Thomas tidak percaya. Seperti tadi di dalam awal, kalau kembali ke Yerusalem berarti mau kembali menghadapi musuh-musuh yang ada di depannya, musuh yang luar biasa itu. Dan akhirnya memang terjadi ketika Yesus masuk Yerusalem, disitulah Yesus akhirnya ditangkap, Yesus akhirnya diadili, dan Yesus wafat di Yerusalem.
Itulah akhir dari perjalanan hidup Yesus. Tetapi peristiwa-peristiwa semacam itu tidak pernah dialami di daerah Galilea, di tempat di mana Yesus mulai dari kecil itu mengalami kehidupan yang aman-aman. Kalau kita melihat dari perjalanan Yesus di Galilea itu banyak membuat mukjizat, Yesus bertemu dengan banyak sekali orang. Hanya sedikit yang terjadi, misalnya dalam Injil Markus, terjadi perkelahian atau pertikaian 5 kali antara Yesus dengan orang-orang Farisi, tetapi tidak menyebabkan Yesus terancam begitu kuat. Namun begitu masuk di Yerusalem, Yesus mendapatkan ancaman yang luar biasa karena Yesus menyatakan dirinya. Ya. Dan orang-orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan pergi, Thomas bertanya, Tuhan mau kemana? Ke tempat aku pergi, kamu tidak tahu, tidak bisa ke situ. Lalu Thomas mengatakan, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akhirnya memasuki minggu terakhir, Yesus menyatakan dirinya bahwa mau pergi. Akhirnya terjadilah pergian Yesus. Yesus ditangkap, Yesus akhirnya diadili dan mati di Yerusalem. Thomas, orang yang rasional itu, tidak mudah menjadi percaya karena tidak mungkin ada orang mati kok hidup lagi. Yang terjadi adalah Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di situ. Thomas, masukkanlah jarimu ke dalam tanganku dan ke dalam lambung. Jangan tidak percaya, tapi percayalah. Lalu sebuah kata yang diucapkan oleh Thomas itu menjadi catatan penting dalam Injil Yohanes. Dan bahkan menjadi satu-satunya. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata seperti itu menjadi pengakuan iman gereja yang sangat penting, yang sangat mendasar, bahwa Yesus yang bangkit itu diakui oleh gereja sebagai Tuhan dan Allah. Maka kalau kita sering ditanya, di mana Yesus diakui sebagai Allah? Di dalam Injil Yohanes inilah ketika Thomas mendapat penampakan dari Yesus dan tidak berdayalah Thomas. Rasionya yang sangat kuat itu dibongkar, didobrak oleh Yesus ketika Yesus menampakkan diri. Dan satu kata yang penting dan satu-satunya kata yang ada dalam Injil Yohanes adalah kata-kata iman. Iman gereja yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu suatu pernyataan iman gereja bahwa Yesus yang hidup di dunia sebagai peristiwa sejarah ini diimani sebagai Kristus, kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan kita. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema Injil Yohanes. Kalau di dalam Injil yang tiga Injil sebelumnya, Yesus diakui kemanusiaannya, dilihat dari sudut kemanusiaannya. Kealahannya tersembunyi, tetapi di dalam Injil Yohanes, kealahannya dinyatakan secara jelas. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu menjadi satu-satunya kata di dalam perjanjian baru. Ya. Itu ada dalam Injil Yohanes bab 20. Cerita tentang Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku ada di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku.
Sesudah itu, semua para murid pergi ke seluruh dunia termasuk Santo Thomas. Tidak terlalu jelas Santo Thomas pergi kemana, tetapi dalam tradisi yang kemudian dikatakan oleh Santo Ambrosius dan juga Hieronymus, Ambrosius itu adalah seorang uskup di Milano. Lalu Hieronymus adalah seorang penterjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin. Kamarnya 36 tahun dia ada dalam kamar itu, ada di Bethlehem. Ketika kita naik dari tempat kelahiran Yesus, di atasnya itu ada kamarnya Santo Hieronymus. Di sana 36 tahun dia menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Itu bahasanya, tempatnya Hieronymus. Sampai Hieronymus mengatakan apa? Kalau tidak mengenal kitab suci, kita tidak mengenal Kristus. Nah, Thomas menyebarkan Injil ke arah timur dengan mengikuti jalan perdagangan. Para pedagang seringkali lewat di situ. Hampir para murid itu beberapa mewartakan Injil di situ juga. Di Syria, di Armenia, di Persia, di India katanya, dekat Madras. Thomas kemudian mati dalam pewartaan Injilnya sebagai martir. Ceritanya Thomas itu meninggal di sekitar Gondafur. Raja Gondafur itu menjadi Kristen. Dan dia mati ditusuk dengan tombak. Dan religinya masih ada sampai sekarang. Dan makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Nah, itulah kira-kira kemartiran Santo Thomas yang akhirnya rasio atau otaknya, cara berpikirnya secara rasional, kemudian dikalahkan oleh sebuah pengalaman imannya yang mengatasi segala rasionya. Maka kita bisa belajar dari Thomas, bagaimana kita sebagai orang Kristiani itu tidak hanya mengandalkan rasio, otak, dan logika, tetapi iman itu di atas segala-galanya. Dengan iman yang mantap itulah Thomas rela mengorbankan nyawanya untuk berkorban bagi Sang Guru, berkorban bagi Yesus, Sang yang diyakini sebagai Tuhan dan Allah yang hadir di dalam kehidupan. Itulah singkatnya Santo Thomas yang diceritakan pergi mewartakan Injil dan akhirnya meninggal di sana sebagai martir. Thomas mempunyai sebuah keyakinan yang luar biasa berkat penampakan Yesus. Dan berkat pertemuannya dengan Yesus di akhir kehidupan Yesus, atau bahkan dalam penampakannya, muncullah sebuah kata yang sangat suci yang mewarnai kitab suci kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu dikatakan di depan Thomas, dan Thomas berlutut di depan kaki Yesus dan siap untuk menjadi pewarta Injil. Semoga kita bisa belajar dari Thomas yang tidak hanya mengandalkan pikiran, tidak hanya mengandalkan rasio dan logika, tetapi kita mengandalkan iman akan Kristus yang baik. Amin. Terima kasih Tuhanku dan Allah. Karena saya belum pernah baca Injil Thomas. Sama. Kalau Injil Pak Thomas mungkin ada, yang ada Injil Pak Markus. Baca Injil Thomas. Belum, mau penasaran saya, makanya kok dilarang kenapa gitu loh, isinya apa gitu loh. Sama dengan Injil Yudas, Injil Magdalena, Injil siapa itu lagi. Banyak yang tidak pas dengan iman Kristiani.
Karena sesudah para murid nggak ada, itu banyak tulisan-tulisan yang seringkali baru muncul abad kedua, abad ketiga, sehingga itu keasliannya sangat diragukan. Kadang-kadang misalnya Injil Yudas itu ada cerita masa kanak-kanak Yesus. Yesus merubah batu menjadi kupu-kupu, menjadi burung. Itu kan tidak ada bobotnya sama sekali. Biasanya Injil yang apokrif itu, Injil yang tidak diakui kebenarannya disebut Injil apokrif, itu ceritanya rada aneh-aneh. Biasanya seperti itu. Ya, baik, makasih. Coba Ibu tulis Injil yang nanti disebut apokrif. Romo dan Bapak Ibu, saya mau sharing ya. Ya. Logika saya itu terbangun dari kecil mengenai surga dan neraka. Surga itu tempat yang nyaman, komplit dengan keindahan-keindahan dan kesenangan-kesenangan kayaknya duniawi gitu. Lalu neraka itu terbentuk dalam kesengsaraan, dicontohkan juga dalam bentuk api yang membakar kita gitu. Itu terpatri di dalam logika saya, karena dari kecil dalam perjalanan hidup saya itulah yang saya dengar dan dulu pernah saya baca juga di dalam kitab Perjanjian Lama kalau nggak salah itu begitu. Nah terus saya punya pengalaman, logika saya itu berubah pada waktu saya mengikuti misa di Ganjuran. Nah, misa di Ganjuran itu kita dalam bentuk kayak berdoa atau semedi itu, Romo menganjurkan supaya merasakan semilirnya angin, semilirnya sepoi-sepoi angin itu. Itulah para kudus sedang menjamah Anda gitu. Nah, di situ saya berubah, oh berarti orang-orang kudus itu sekarang bentuknya dalam bentuk angin atau dalam bentuk roh yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan dalam bentuk semilirnya angin itu. Nah, dari situ saya berubah iman saya bahwa Yesus, para kudus itu bisa hadir ini kalau kita bisa merasakan sepoi-sepoinya angin itu dalam hidup kita. Jadi kalau kita berdoa pagi, doa kapan saja, itu kalau kita bisa merasakan sepoi-sepoi angin itu datang ke kita, itu bisa jadi itu juga Kristus yang datang atau Roh Kudus yang datang gitu. Jadi sedikit itu mengilhamin saya bahwa orang yang kudus itu dalam bentuk angin. Begitu juga nanti kalau kita mati, itu juga nanti akan terpisah jasad kita, ya udah menjadi abu. Terus roh kita itu menjadi Roh Kudus, bercampur di dalam ikut bercampur di dalam angin sepoi-sepoi tadi yang seperti waktu ziarah ke Semarang itu angin malam itu bertiup kan gitu. Jadi di Semarang itu yang ada patungnya Bunda Maria yang besar sekali itu Ambarawa. Ya. Jam 12 malam itu saya rasakan bahwa angin itu sangat merdu, sedang kayak orang kur gitu. Jadi saya meyakinin bahwa kelak kalau sudah meninggal itu bentuk kita akan menjadi kayak angin yang bisa bertiup. Kalau orang jahat mungkin menjadi angin topan, kalau orang para kudus itu menjadi angin yang bersepoi-sepoi bahasa itu. Itu kira-kira logika saya berubah menjadi bahwa neraka dan surga itu tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Makasih Romo dan Bapak Ibu sharing saya. Makasih. Terima kasih Pak Beto. Ya. Pasti semakin hari semakin punya pengalaman, semakin mempunyai pandangan yang tumbuh dan berkembang. Ya. Nanti kalau kita baca Adam dan Hawa nanti juga berkembang apa itu Adam dan Hawa dan siapa itu.
Jadi seperti anak bayi, kalau bayi makannya masih bubur, semakin dewasa makan nasi dan makan yang keras-keras. Kan surga dan neraka itu bisa digambarkan dengan berbagai macam cara sampai sekarang. Bagaimana suatu perdamaian, suatu suasana yang penuh kasih digambarkan dengan berbagai macam cara. Terima kasih, Pak Rito. Ada yang lain? Romo mau nanya, Romo. Ya. Apakah secara tradisi Katolik mengakui bahwa Santo Thomas yang pada saat pelayanan di India dibawa Roh Kudus ke makam Bunda Maria, kemudian dia menyaksikan Bunda Maria diangkat ke sorga, dan oleh kesedihannya Bunda Maria melepaskan sabuknya, kemudian diambil sama Santo Thomas. Karena pada saat wafatnya Bunda Maria, Santo Thomas tidak ada di sana. Iya, betul. Ya, cerita-cerita semacam itu begitu beredar banyak ya, Pak. Kadang-kadang kita juga tidak tahu betul mana yang diakui gereja, mana yang benar, mana yang salah. Saya dari kecil juga mendengar bahwa Thomas itu sampai di India sekali itu. Tetapi sebuah fakta yang terjadi itu tidak terlalu mudah untuk dipercaya. Ya. Maka ya sudah menjadi pengetahuan kita saja, Pak. Yang penting bahwa seluruh kisah-kisah itu sungguh menguatkan iman kita. Tapi kalau mengganggu iman kita ya nggak usah dibaca. Kalau Bu Regina mau baca Injil Thomas ya silakan. Karena imannya sudah kuat sekali jadi tidak akan tergoyahkan. Saya banyak sekali cerita dan itu semua terkumpul di mana perpustakaan Vatikan. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Museum Vatikan, memang kita jarang masuk ke sana ya. Itu ribuan buku termasuk yang apokrif, termasuk yang ajaran-ajaran sesat itu ada semua di sana. Dalam sebuah sejarah gereja. Tapi sekarang ini tidak terlalu banyak di sini. Salah satu yang diterjemahkan di Gramedia adalah Injil Yudas kan. Ada di Gramedia itu. Tapi Injil apokrif yang lain tidak kelihatan. Tetapi memang kita lebih baik membaca, merenungkan kitab-kitab suci yang diakui gereja itu pun sudah tidak cukup waktunya untuk merenung. Itu Pak Paul. Terima kasih, Romo. Ya, nanti kita tanya ke Thomas di sana, Pak, kalau ketemu. Bung, statement Romo, nanti ketemunya di sana dengan Thomas gitu. Maksud saya memang setelah nanti kita hidup setelah mati itu memang bisa mengalami perjumpaan-perjumpaan begitu. Mau misalkan saya hidup di sini ketemu Yopi, apakah nanti juga bisa ketemu Yopi lagi, mau? Moga-moga Pak, kita juga nggak tahu. Ini duluan deh Pak, ini duluan. Pemahaman saya, ya kan, pemahaman saya bahwa kalau kita itu sama-sama pengikut Yesus dan kita menjadi kudus, ketemu. Tapi ketemunya yaitu tadi dalam kelompok sepoi-sepoi basah, angin sepoi-sepoi basah. Tapi kalau kita jahat, ya kita menjadi angin topan gitu, angin. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita mesti ketemu, tapi udah bisa nggak merasakan. Karena nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya apa, udah nggak bisa merasakan gitu loh. Pak Ripto, ya. Meski dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah, apakah kita nanti bisa mengenal, oh ini Pak Ripto, meskipun kalau secara logika nggak bisa, tapi perasaan ada sama. Tetapi secara logika nggak ada, karena kita sudah tidak punya mata. Ini baunya Pak Edi mata hati, gitu ya. jadi nggak akan bisa melihat gitu. Tapi perasaan bisa, oh kita itu damai, kita itu tenang karena kita satu iman, kita satu kelompok orang kudus gitu. Jadi itu yang dirasakan. Kalau pemahaman saya begitu gitu. Karena kita nggak punya mata, nggak akan bisa lihat gitu. 6:30. Ya, silakan Pak Ripto. Kita tutup dulu, nanti kalau ngobrol lagi, ngobrol kembali. Kita persilakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah hadir di pertemuan ini dalam pencerahan, dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa menerima pesan-pesan para rasul, sehingga kami bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh kitab suci. Namun Tuhan, khususnya saya pribadi, saya hidup, Tuhan beri hidup 67 tahun, namun kami tidak bisa mewujudkan karya utusan-Mu itu dengan baik, karena kami adalah orang yang lemah, dan kami sering meninggalkan Roh Kudus atau Roh-Mu yang mendampingi kami. Maka ya Tuhan, buat saya sendiri, Romo, dan Bapak Ibu yang hadir di sini, Tuhan dampingin selalu, agar dalam perjalanan menempuh kehidupan ini bisa menemukan yang terbaik. Seperti Romo tadi jelaskan, bahwa kita lahir dalam bayi, makan bubur, lalu dewasa banyak makan asam garam, dan di situ bisa menerjemahkan arti kehidupan, terutama kalau kami bisa banyak membaca dari kitab suci, hidup kita akan mengarah ke sana. Ya Roh Kudus, dampingilah kami semua, dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertemuan ini, dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menyuburkan iman kami, agar kami kelak bisa berkumpul di surga. Tuhan, kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami akan berjalan mengikuti pengutusan-Mu dengan berkat Romo Gunawan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita senantiasa didampingi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu pamit di Romo, semuanya, mantap. Sapendino aku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi, sajeke aku nderek Gusti Yesus. Sapendino aku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun ge Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun.